Oke, sekarang kita akan bahas sesuatu yang lebih menarik. Menariknya pakai tanda petik, yaitu rotasi sumbu ya. Rotasi sumbu. Ya. Jadi kalau yang sebelumnya kita bahas tentang dilatasi ya, pergeseran. Sekarang kita bahas rotasi. Nah, gambar yang ada di slide ini menunjukkan bagaimana koordinat X dan Y dari titik P. Jadi sini ada titik P ya, koordinatnya X, Y. Itu ditransformasi jika titik asalnya itu dibuat tetap dan kedua sumbunya dirotasi sejauh sudut theta. Gitu ya. Jadi seandainya nih sumbu X dan Y-nya itu dirotasi itu diputar berlawanan arah jarum jam ya. Sejauh theta, maka yang asalnya X-nya di sini sekarang jadi X aksen di sini ya, karena diputarnya itu. Ya kan? Dan yang asalnya Y-nya ini vertikal sekarang agak miring. Gitu ya. Sejauh theta. Titik asalnya tetap, dia enggak ya karena titik kan kalau diputar nggak ngaruh ya, di situ aja gitu ya. Jadi yang bergerak tuh hanya sumbunya aja. Oke. Nah, jika titik P itu kan ada dua elemen ya, X dan Y. X dan Y itu kan berarti merujuk pada sumbu koordinat yang lama. Nah, kalau kita pandang titik P di sumbu koordinat yang baru, maka koordinatnya jadi X aksen, Y aksen. Gitu. Jadi X, Y itu dari yang lama, X aksen, Y aksen dari yang baru. Padahal titiknya nggak bergerak, gitu ya. Titiknya nggak bergerak, tetap di situ, tapi dari mana memandangnya itu yang berbeda, gitu ya. Karena terjadinya rotasi. Oke. Nah, koordinat titik P ya setelah rotasinya itu rumusnya ini, X aksen sama dengan X cos theta ditambah Y sin theta. Sedangkan Y aksen sama dengan min X sin theta ditambah Y cos theta gitu ya. Jadi kalau kita amati kedua-duanya ada cos dan sin, cuma dibalik gitu ya. Kalau yang X aksen itu cos dulu terus sin ya, mendampingi X dan Y. Kalau yang Y aksen sin dulu baru cos. Cuman sinusnya di sini minus gitu ya. Oke. Nah, solving the equation, kalau kita menyelesaikan X dan Y, menyelesaikan tuh maksudnya kita mau tahu rumus X dan Y-nya gimana. Kan kalau ini rumus untuk mencari X aksen dan Y aksen ya. Gimana kalau X dan Y-nya diketahui kan gitu. Gimana kalau dibalik gitu. X aksen dan Y aksennya diketahui, kita mau mencari X dan Y-nya gitu. Kalau dibalik gitu ya. Kan kalau dalam dilatasi juga sama ya. Ada rumus X sama dengan, ada rumus X aksen sama dengan kan gitu ya. Nah, gimana cara ya kita tinggal selesaikan aja. Ini kan sistem persamaan ya. Nah, kalau kita ingat di kuliah ini enggak ya, di aljabar linear ya. Kalian bahas udah ngambil aljabar linear? Udah. Ale. Ya. Aljabar linear elementer udah ya? Udah kan? Belajar tentang sistem persamaan linear kan? Iya enggak? Nah, kemudian kita mau mencari solusi dari sistem persamaan linear. Itu kan salah satu metodenya, kalau yang di buku ini tuliskan itu pakai aturan Cramer. Pernah belajar nggak? Ada kan? Di SPL ya, aturan Cramer ya. Jadi ini kita mau mencari X dan Y sebagai variabel yang tidak diketahuinya. Kemudian X aksen dan Y aksen ini adalah ruas kanannya. Kan persamaan linear itu AX sama dengan B ya. Gitu kan? A-nya itu adalah matriks koefisien, X-nya itu adalah vektor dari variabel yang tidak diketahui, dan B itu adalah ruas kanan dari sistem persamaan itu. Gitu ya. Ruas kanannya yang ini nih.
Oke, saya nggak usah jelaskan aturan Kramernya ya. Jadi intinya di sini penyebutnya ini buat mencari x dan y itu sama ya. Ini determinan ya. Determinan dari matriks A. Matriks A-nya itu kan ini ya, koefisien dari variabel x dan y-nya ya. Ini cos theta, ini sin theta, ini min sin theta, ini cos theta ya. Jadi penyebutnya ini adalah determinan dari matriks A ya. Oke. Nah, sedangkan penyebutnya itu penyebutnya. Sedangkan pembilangnya kalau untuk x ya, kolom pertamanya diganti dengan ruas kanan kan gitu ya. Jadi pembilang dan penyebutnya sebenarnya ada kesamaan. Bedanya itu kalau yang x ya, si pembilangnya itu si kolom pertamanya diganti dengan ruas kanan dengan b, vektor b gitu ya. Kalau yang y, kolom keduanya yang diganti dengan ruas kanan. Terus kita cari determinannya ya. Tahu rumus determinan kan? Kali silang ya. Nah, ini kali dikurangi ini. Gitu ya. Hasilnya ini ya, x aksen cos theta min y aksen sin theta dibagi 1 dan ini yang y gitu ya. Kalau dibagi 1 kan jadi hilang ya. Oke ya, jadi rumus x itu adalah ini. Jadi ini dibalik ya. Kalau tadi rumus x aksen sama dengan, sekarang jadi x sama dengan. Oke. Inilah rumus x sama dengan dan y sama dengan. Kalau x aksen dan y aksennya diketahui. Oke. Nah, rotasi sumbu ini sebenarnya ada cara mudah untuk menghafalnya ya, atau ya triknya lah gitu, dengan membuat tabel ini gitu ya. Jadi di sini xy, yang ini x aksen y aksen, ini cos theta min sin theta, kemudian ini sin theta cos theta ya. Nah, kalau kita mau mencari x ya, x sama dengan di sini ada perkalian dot product antara vektor x aksen y aksen dengan cos theta min sin theta. Jadi lihat x itu kan ada di baris pertama ini ya. Kita dot productkan x aksen y aksen yang di atas dengan baris ini cos theta min sin theta. Tahu dot product di ale ya? Nah, dot product dari dua vektor. Di sini juga belajar ya di geometri analitik. Ya, jadi kalau ada dot product dari dua vektor kan x aksen kali cos theta ditambah y aksen kali min sin theta kan gitu ya. Itulah rumus dari x. Gitu ya, x aksen kali cos theta dikurangi y aksen kali sin theta. Gitu. Sekarang gimana kalau yang y ini? Kita mau nyari yang y yang ini nih. Berarti dot produknya antara x aksen y aksen dengan yang ini sin theta cos theta gitu. Hasilnya jadi ini. Kan kalau menghafal rumus keempat ini kan agak lumayan ya, gitu ya. Kebayang ya kalau menghafal rumus x itu sama dengan apa, y sama dengan apa, kemudian x aksen boleh juga sih kalau daya ingatnya kuat ya. Tapi dengan trik ini cukup kalian tahu ini cos ya, bersilangan diagonal utamanya ini cos gitu ya, yang ini sin, yang di sini positif, yang ini negatif. Udah, caranya tinggal dot product. Nah, oke, sekarang lihat yang x aksen ya. Kalau kita mau nyari x aksen, maka dot product antara x dengan y dengan cos theta sin theta ini. Nih lihat nih, x aksen itu dot product antara vektor xy dengan vektor cos theta sin theta. Bisa dipahami? Nah, kalau di dot product kan berarti x kali cos theta ditambah y kali sin theta. Itulah rumus dari x aksen. Gitu. Begitupun y aksen. Bisa dipahami nggak? Nah, jadi kuncinya ini ya. Oke, kita lihat contoh ya. Akan menjadi apa? Koordinat dari titik P ya, 3,-2 ketika sumbu-sumbunya itu dirotasi sejauh
sudut 30 derajat ya. Oke. Jadi tetanya 30 derajat. Kita bikin dulu tabel yang tadi ya. Tadi kan cos bersilangan, ini sin, ini yang ini minus, gitu kan ya. Cos 30 derajat itu adalah setengah akar 3. Masih ingat? Sudut apa namanya? Sudut istimewa. Sin 30 itu setengah, ya kan? Sin 30 ini setengah, karena ini karena minus jadi minus setengah. Ini udah. Cukup tahu cos theta dan sin tetanya, berarti ini sama ya nilainya ya kan? Yang ini juga sama nilainya, hanya beda tanda, yang ini negatif, gitu kan? Jadi kita hanya tahu cos theta dan sin tetanya berapa, maka kita bisa membuat tabel ini. Nah, yang mau kita, ini kan x, y ya. Kita mau nyari x aksen dan y aksen. Karena sumbunya dirotasi sejauh 30 derajat, ya kan? Nah, rumus x aksennya apa? Nah, kalau kalian sudah bikin ini, x aksen itu nih berarti dot produk antara xy dengan ini, ya kan? Dengan cos 30 sin 30. Jadi sini x cos 30 derajat ditambah y sin 30 derajat. Oke. Cos 30-nya itu adalah setengah akar 3. Jadi 3. Jadi gimana nulisnya? 3 kali setengah akar 3 ya. Setengah akar 3 gitu ya, ditambah apa? Oh iya ya. Y-nya kan min 2 ya. Nah, berarti min 2 gitu ya. Min 2 kali setengah gitu ya. Kali setengah. Gitu ya. Terus ini kan hasilnya 3 kali akar 3 itu 3 akar 3 per 2 gitu ya. Ini min 1 atau min 2 akar 2. Karena penyebutnya udah sama, kita bisa tulis gini kan ya, gitu ya. Jadi kita bisa tulis seperti ini, atau boleh juga sih min 1 gitu ya, nggak ada ketentuan ya. Ini hanya cara penulisan yang bebas ya. Cara nulisnya bebas. Nah, yang y aksen juga sama ya. Y aksen itu berarti dot produk antara xy dengan ini, gitu ya. Jadi min x sin 30 ditambah y cos 30, hasilnya adalah ini. Nah, dari mana angka ini? Nah, kalian tinggal operasikan aljabar lah, ya. Kalau kalian paham bagaimana mengoperasikan pecahan dan menyederhanakannya, kalian akan mendapatkan angka ini. Oke ya. Sampai sini bisa dipahami prinsipnya ya, prinsip dari rotasi. Oke, kita lanjut ya. Oke, yang barusan itu adalah rotasi titik. Nah, gimana kalau yang dirotasinya itu adalah sebuah persamaan? Gitu. Kebayang nggak kalau ada elips gitu ya, dirotasi, diputar gitu, sejauh sekian derajat, gitu. Oke. Kita coba lihat ya. Ini ada sebuah persamaan 3x kuadrat min 2xy plus 3y kuadrat min 32 sama dengan 0, yang kita tidak tahu ini persamaan apa ya. Tapi persamaan ini itu akan menjadi apa setelah sumbu-sumbunya itu dirotasi sejauh sudut tumpul theta, di mana theta itu arcus dari sinus 1 per akar 2 gitu ya. Tahu kan arcus sinus ya? Jadi berapa sih theta
Dimana kalau sin theta itu sama dengan 1/akar 2, maka tetanya itu adalah 45 derajat ya, 45 derajat. Kalau tetanya 45 derajat, maka kita bisa menuliskan persamaan X dan Y nya itu jadi gini. Tahu nggak dari mana? Itu dari sini ya, ya nggak? X dan Y nya ini nih. X nya kan cos theta itu 1/akar 2, ya nggak? Sin theta juga 1/akar 2, ya kan? Berarti kalau kita tulis ya, itu kan jadi X aksen per akar 2 gitu ya. Nah, terus dikurangi Y aksen per akar 2, ya kan? Benar? Nah, karena penyebutnya udah sama, makanya kita bisa tulis X aksen minus Y aksen per akar 2, ya enggak? Kalau penyebutnya sama kan tinggal gitu ya. Dari mana yang Y yang di bawah? Ya dari sini ya. X aksen sin theta, sin tetanya 1/akar 2, cos tetanya juga 1/akar 2, cuma ini plus gitu ya. Nah, makanya di sini X aksen plus Y aksen dibagi akar 2. Oke. Kemudian si X dan Y ini kita substitusikan ke persamaan utama ini. Jadi memang jadi lebih rumit ya. 3 kali ya, yang asalnya X kita ganti dengan X aksen mini aksen dibagi akar 2 gitu ya, dikuadratkan minus 2 kali X, ini X kali Y ditambah 3 kali Y kuadrat dikurangi 32 sama dengan 0 ya. Oke. Gimana menyederhanakan yang ini dikuadratkan? Tinggal pembilangnya dikuadratkan, penyebutnya juga dikuadratkan ya. Akar 2 kalau dikuadratkan kan jadi 2. Makanya di sini 3/2 ya. 2 yang ini dari mana? Ya dari sini. Ya X aksen min Y aksen dikuadratkan hasilnya jadi ini nih. Tahu kan yang A min B kuadrat jadi apa? Ya kan? Nah, terus yang ini minus 2. Ya ini sebenarnya operasi aljabar aja ya. Jadi kalian nanti bisa coba, yang penting prinsipnya ngerti ya. Jadi kita cari dulu X dan Y nya berapa, kita substitusikan ke persamaan awal, kita jabarkan, kemudian hasil dari penjabaran ini kita kumpulkan nih koefisien suku-suku yang sama ya. Koefisien dari X aksen kuadrat itu adalah ini 3, min 2, dan 3 kita operasikan. Koefisien dari X aksen Y aksen adalah ini jadi 0. Oke, hasilnya ini 4X aksen kuadrat plus ini. Kalau kita sederhanakan, maka menjadi ini. Gimana menyederhanakan dari sini ke sini? Dibagi 4. Ya betul. Semua sukunya dibagi 4, yang asalnya 4 jadi 1, yang asalnya 8 jadi 2, yang asalnya 64 jadi 16. Semua ini pindah ruas ke kanan jadi positif ya. Ya. Jadi ini adalah hasil persamaan sederhana dari persamaan yang asalnya rumit ini. Ya enggak? Dengan menggunakan konsep rotasi ini. Karena kita tahu bahwa persamaan itu mau dirotasi. Ternyata dari hasil rotasinya jadi lebih sederhana. Dan kalau kita amati persamaan ini sebenarnya adalah persamaan elips. Coba kalau kita bagi semua sukunya dengan 16, ya kan? Jadi X aksen kuadrat per 16 ditambah Y aksen kuadrat per 8 sama dengan 1, ya nggak?
itu adalah persamaan elips. A kuadratnya 16, B kuadratnya 8 ya. Berarti A-nya 4, B-nya 2 akar 2. Ya gak? Ini dari mana B 2 akar 2? Ya. Dari akar 8. Oke. Nah, kalau merujuk pada sumbu koordinat ini harus pelan-pelan ya. Jadi tolong disimak ya. Nah, kalau merujuk pada sumbu koordinat yang baru, maka titik puncaknya itu adalah plus minus 4,0. Titik puncaknya. Masih ingat puncak dari elips itu kan jarak dari pusat ke puncak itu A ya. Di koordinatnya A,0 dan min A,0. A-nya kan kita tahu 4 ya. Jadi di sini titik puncak koordinatnya itu plus minus 4,0. Ada yang positif, ada yang negatif. Ini sumbu mayornya ada di sumbu X ya. Karena kita tahu di sini yang ada di bawah X kuadrat itu A ya. A-nya. Kan dalam elips itu A itu selalu lebih besar dari B ya. Ya. Karena A-nya 4, B-nya 2 akar 2, berarti ini adalah elips horizontal. Ya. Sumbu mayornya ada di sumbu X. Maka titik puncaknya ada di plus minus 4,0. Ada di sumbu X. Dan titik di mana kurvanya itu memotong sumbu minor itu ada di 0, plus minus 2 akar 2. Kan B ini kan menunjukkan titik potong terhadap sumbu minornya. Ya kan kalau dalam elips. Nah, karena A-nya 4 dan B-nya sudah kita ketahui, maka kita bisa mencari C. C-nya itu akar dari A kuadrat min akar dari A kuadrat min B kuadrat. Hasilnya 2 akar 2. Sama kayak B-nya. C-nya itu sama kayak B-nya. 2 akar 2. Maka nilai E-nya itu adalah E itu sama dengan C per A ya. 2 akar 2 dibagi 4, hasilnya jadi akar 2 per 2 ya. Kemudian A per E ini untuk directrix ya. Directrixnya itu A-nya itu 4, E-nya itu akar 2 per 2. Kalau disederhanakan, disubstitusikan dan disederhanakan, hasilnya jadi 4 akar 2. Sebenarnya gini ya, sebenarnya soal ini tuh akan menjadi apa persamaan ini. Sebenarnya cukup sampai sini juga gak masalah, ya kan? Cuma ini dibahas secara lebih detail karena nanti tujuannya akan menggambar si elipsnya. Nanti kita akan lihat gambarnya ada di slide berikutnya ya. Nah, intinya itu kalau kita pandang dari sumbu koordinat yang baru, yang x aksen y aksen ya. Ini kan sekarang kita akan menulis persamaannya dalam sistem koordinat yang baru. Ya, maka kita kembali ke tabel yang ini. X aksennya itu sama dengan plus minus 4. Ya. Dari mana? Ya, karena kita tahu kan ya sebenarnya dari sini ya. X aksen itu kan XY ini. Sebentar. Oh ini. Ini sedang mencari koordinat titik puncak ya di sistem koordinat yang lama ya. Sorry. X aksen di sini kenapa plus minus 4? Karena dari titik puncak ini nih. Titik puncaknya kan X-nya plus minus 4.
y-nya 0 ya. Makanya di sini x aksen sama dengan plus minus 4 dan y aksennya sama dengan 0. Maka kita substitusikan, kita akan mendapatkan ini x sama dengan plus minus 2 akar 2 dari mana? X dan y yang baru ini. Nah, itu baru merujuk ke sini ya. Masukkan x aksen dan y aksen dari titik puncak ke sini. Nanti akan dapat x. Jadi x yang ini dari mana nih? 2 akar 2. Itu karena kita masukkan koordinat dari titik puncak yang ini ke sini. Nanti dapat x-nya ini dan y-nya ini. As the coordinates of the vertices, sebagai koordinat dari titik puncak. Di sumbu koordinat yang baru, yang lama. Karena x bukan x aksen ya. Sekarang kita mau cari tahu titik koordinat di mana kurvanya memotong sumbu minor ya. Kita tahu tadi memotong sumbu minor tuh di sini nih. X-nya 0 dan y-nya plus minus 2 akar 2. X aksennya 0 dan y aksennya ini. Nah, kita masukkan ke persamaan ini. X aksen dan y aksennya, nanti dapat x. Ke sini nanti dapat y. Nah, jadi kalau kita sudah substitusikan, nanti dapatlah x-nya plus minus 2 dan y-nya juga plus minus 2. Ini adalah titik potong terhadap sumbu minornya. Nah, kalau digambarkan itu kayak gini. Nah, coba kita lihat gambar elipsnya ini. Elipsnya ini hasil rotasi sejauh berapa tadi? 45 ya? 45 derajat. Asalnya itu elips horizontal. Iya kan? Asalnya kan elips horizontal kayak gini nih. Ya kan, ini kan elips horizontal tadi ya. Tapi kita rotasi sejauh 45 derajat, titik pusatnya tetap di 0,0. Ya. Yang barusan kita cari itu adalah kita mau cari tahu di mana sih titik potong si elips ini terhadap sumbu mayor yang ini x aksen dan sumbu minor yang y aksen. Dan titik potong misalnya ya, titik potong terhadap sumbu minor ya tadi apa tadi yang ini nih, x-nya ada plus minus 2 dan y-nya plus minus 2 juga, makanya sini ada 2,-2 dan ada min 2,2. Oke. Kalau titik potong terhadap sumbu minor di yang awal kan ini nih 0 plus minus 2 akar 2 ya. Ini kalau ini kalau dilihat dari sudut pandang sumbu koordinat yang baru ya. Sekarang kita mau nyari ini kan, kenapa ini min 2,2? Karena kita pandangnya dari sumbu koordinat yang lama, ya enggak? Bukan dari sumbu koordinat yang baru. Karena kalau dari sumbu koordinat yang baru ini y-nya 0. X-nya yang 0 ya, X-nya yang 0. Benar gak? X-nya yang 0. Tapi karena di yang lama X dan Y-nya tidak 0 gitu. Kebayang ya? Jadi tadi itu ngapain sih kita mencari titik koordinat yang ini nih? Itu karena tujuannya mau menggambar grafiknya gitu. Jadi kalau pertanyaannya sebenarnya akan menjadi apa persamaannya, ya sebenarnya bisa sampai sini, gitu ya. Oke, nah coba kita lihat lagi ya. Nah ini adalah bagaimana persamaan direktriksnya, ya. Kemudian ini ada, ya ini direktriksnya ya. X plus Y sama dengan 8 dan X plus Y sama dengan min 8. Oke. Ada yang mau tanya? Biar lebih paham, coba latihannya.
Yang bagian pertama ini rotasi titik, ya, nggak serumit yang barusan kan. Barusan kan rotasi persamaan ya, iya kan. Ini rotasi titik ya. Yang 1, 2, 3. Nah yang keempat ini baru rotasi persamaan, yang kayak barusan, gitu. Hah? Sekarang yang rotasi titik dulu cuy, cobain. Hah? Boleh nomor 1 aja. Karena kalau nomor 1 paham, 2, 3 juga kemungkinan paham. Maksudnya nanti latihan di rumah lah. Iya betul. Cari X aksen dan Y aksen setelah dirotasi sejauh 30 derajat.